Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang metabolisme fase 1 dengan anggota Nurlaili Salimah, Putri Salsabila Balkis, Santi Aprilia Nur Anissa, Siti Muslimah, Viola Adelia, dan Wildan Hamid Andri. Saat obat masuk ke dalam tubuh kita, obat tersebut akan melalui beberapa tahap, yang salah satunya yaitu metabolisme, di mana metabolisme obat atau biotransformasi obat adalah proses tubuh mengubah obat agar lebih larut dalam air dan dapat dikeluarkan dari tubuh kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme, yaitu yang pertama, ada kondisi khusus, misalnya terdapat suatu penyakit, contohnya penyakit hyper seperti sirosis. Yang kedua, ada gen. Perbedaan gen tiap orang menyebabkan beberapa orang mempunyai metabolisme yang cepat dan ada pula yang memiliki metabolisme yang lambat. Yang ketiga, lingkungan. Contohnya hidup di lingkungan perokok menyebabkan kita menjadi perokok pasif, bisa juga karena stres, bahkan cedera yang pernah kita alami. Dan yang terakhir, yaitu usia. Berbedanya usia antara bayi dan orang dewasa menyebabkan metabolismenya juga berbeda. Selanjutnya, untuk merubah suatu larut dalam lemak menjadi larut dalam air memiliki dua tahap fase yang berbeda. Berikut penjelasan terhadap fase yang pertama. Baik, untuk metabolisme fase yang pertama terbagi beberapa reaksi, diantaranya oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Yang pertama, reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi terbagi beberapa contoh bagian. Yang pertama, hidroksiolasi aromatik. Reaksi umum untuk obat atau xenobiotik. Contohnya seperti lignocaine. Adapun yang kedua, hidroksilasi alifatik. Misalnya, hidroksilasi rantai samping dari pentobarbital. Kemudian ada reaksi oksidasi aldehid, di mana aldehid dapat dioksidasi oleh enzim aldehid dehidrogenase, aldehid oksidase, dan kantin oksidase. Berikut contoh reaksinya. Selanjutnya yaitu ada reaksi oksidasi dehalogenasi, di mana halotan atau anestesi mengalami deklorinasi oksidatif dan debrominasi menghasilkan alkohol dan asam karboksilat. Berikut contoh reaksinya. Selanjutnya yaitu ada reaksi reduksi azo dan nitro oleh sitokrom P450, misalnya dengan klorampenikol, yaitu contoh reaksinya sebagai berikut. Selanjutnya ada reaksi reduksi. Yang pertama itu ada reduksi senyawa siklik heterosiklik. Nah, berikut itu contoh reaksinya. Di dalam reaksi tersebut adanya pemecahan rantai oksadiazol yang dimana nanti strukturnya menjadi struktur guanidin. Selanjutnya itu ada reaksi defluorinasi reduktif dari halotan. Nah, berikut ini contoh reaksinya. Dan pada reaksi ini terjadi pelepasan hidrogen dan di dalam reaksi ini juga terdapat struktur Lewis. Selanjutnya itu ada reaksi hidrolisis. Nah, contoh dari reaksi hidrolisis ini yaitu reaksi defluorinasi reduktif dari halotan. Nah, pada reaksi ini di sini terdapat dua contohnya. Yang pertama itu ada asetil salicylic acid dan yang kedua itu ada prilokain. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu pemaparan dari kelompok kami mengenai metabolisme fase 1. Semoga bermanfaat untuk semuanya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.